Anda masih bersama kami dalam seputar Mas Perlinjaka. Pemirsa, dijadikan terdakwa Pramudia, seorang advokat asal Salatiga, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Purwokerto Kamis siang. Kuasa hukum dan keluarga terdakwa menduga jika sang advokat menjadi korban kriminalisasi oleh oknum penegak hukum. Sidang perkara dengan terdakwa seorang advokat Pramudia digelar di Pengadilan Negeri Purwokerto Kamis siang. Advokat tersebut didakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang hasil lelang aset yang menjadi sengketa sebuah koperasi yang berlokasi di kota Surakarta. Pramudia sendiri sebelumnya adalah kuasa hukum dari koperasi yang berlokasi di kota Surakarta tersebut. Namun dalam perjalanannya, seseorang yang memiliki piutang dengan koperasi tersebut melaporkan Pramudia atas hasil lelang lahan jaminan piutang dari yang bersangkutan. Hingga akhirnya oleh aparat penegak hukum, Pramudia ditetapkan menjadi tersangka dan diajukan ke pengadilan hingga kemudian menjadi terdakwa. Atas kasus tersebut, pihak keluarga dan juga kuasa hukum Pramudia menilai kasus tersebut sangat janggal. Dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum dianggap sangat kabur. Hal ini tidak menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum kemudian hari. Kami ini pengacara, bagian daripada penegak keadilan di negara ini. Ada 4 caturwangsa, yaitu ada hakim, ada jaksa, ada kepolisian, ada kami selaku pembela. Tetapi untuk atas nama kepentingan, mereka tidak mengindahkan bahwa aturan hukum terkait dengan kami merupakan officium nobile, profesi yang terhormat, tidak diindahkan hanya untuk kepentingannya semata. Hanya untuk kepentingan daripada, saya tidak ngerti, ketidakbecusan mereka. Untuk kepentingan siapa? Apa untuk kepentingan penyidik? Apakah untuk kepentingan orang? Dari keluarga yang mewakili keluarga, kami simpel aja ya. Ini ayah kami seorang advokat. Dia menjalankan tugas pekerjaannya dia. Kalau orang yang ngerti hukum, semua orang yang ngerti hukum pasti tahu bahwa nggak bisa dipidana. Dia melakukan pekerjaannya seperti ini. Nah, kalau misalnya advokat yang bertugas bisa dipidana, nggak bisa penuh penjara nanti. Ya kan? Nah, makanya kami ingin ya seperti ini ya. Kami pakai baju seperti ini ya, contoh. Ini saya dan keluarga ingin membela pekerjaan ayah saya sebagai advokat. Dan juga kejadian-kejadian yang lain, advokat-advokat yang mengalami hal yang sama seperti ayah kami dikriminalisasi seperti ini. Ini jelas-jelas kriminalisasi. Jadi ya kami mohon penegak hukum yang ada untuk memproses kasus ini dengan benar, bukan malah membela pihak-pihak yang memiliki niat licik. Harusnya menghentikan kasus-kasus kriminalisasi seperti ini. Pihak kuasa hukum menilai dijadikannya Pramudia sebagai terdakwa dalam kasus tersebut adalah sebuah kriminalisasi terhadap seorang penegak keadilan atau advokat. Mereka menyebut profesi advokat adalah profesi mulia dan terhormat serta telah banyak membantu menegakkan keadilan hukum. Sementara itu, anak dari terdakwa menginginkan keadilan atas kasus yang dialami ayahnya tersebut. Dari keluarga yang mewakili keluarga, kami simpel aja ya. Ini ayah kami seorang advokat. Dia menjalankan tugas pekerjaannya dia. Kalau orang yang ngerti hukum, semua orang yang ngerti hukum pasti tahu bahwa nggak bisa dipidana. Dia melakukan pekerjaannya seperti ini. Nah, kalau misalnya advokat yang bertugas bisa dipidana, nggak bisa penuh penjara nanti, ya kan? Nah, makanya kami ingin ya seperti ini ya. Kami pakai baju seperti ini ya, contoh. Ini saya dan keluarga ingin membela pekerjaan ayah saya sebagai advokat. Dan juga kejadian-kejadian yang lain, advokat-advokat yang mengalami hal yang sama seperti ayah kami dikriminalisasi seperti ini. Ini jelas-jelas kriminalisasi. Jadi ya kami mohon penegak hukum yang ada untuk memproses kasus ini dengan benar, bukan
bukan malah membela pihak-pihak yang memiliki niat licik. Harusnya menghentikan kasus-kasus kriminalisasi seperti ini. Dengan dakwaan tersebut, keluarga serta terdakwa melalui kuasa hukum akan mengajukan keberatan di muka sidang sebab banyak kejanggalan seperti pada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang selalu berbeda dari ke-1, ke-2 hingga ke-3, juga lokasi sidang yang dilakukan di PN Purwokerto bukan di Surakarta. Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan.